Terima kasih kepada Bobo Semar yang telah mengawal saya dan juga punakawan Petro, Gareng dan Bagon semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya juga nggak mau kalah ini untuk berpantun ria. Iya, tadi awalnya Kang Mul sudah berpantun, juga Didi Wahyudi berpantun, saya juga ingin berpantun untuk kita semua. Badan gemuk karena banyak makan. Badan kurus perlu minum obat. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dan para sahabat. Kayaknya enakan dilepas saja. Untuk selanjutnya kepada Korwil Tangerang nih yang sudah betul-betul berjuang demi suksesnya acara Harlah SDG yang keempat, makan kerang bersama sahabat. Korwil Tangerang memang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berkat rahmat karunia dan juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pada akhirnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini di Tangerang Raya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita mampu untuk melaksanakan Harlah SDG yang keempat dengan tema We Care, We Share. Kami peduli, kami berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penilaian terbaik terhadap segala upaya yang kita lakukan untuk sama-sama hadir di acara Harlah SDG yang keempat tahun ini. Allah gantikan rizki yang telah kita keluarkan demi sama-sama kita menghadiri majlis ini yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kepanitiaan
yang dikomandoi oleh Didi Wahyudi selaku Ketua Panitia, dan juga pembina SSDG Tangerang Raya Hilman Hidayatullah beserta ketuanya Chandra, yang telah secara bersungguh-sungguh mengemban dan melaksanakan amanah yang telah saya amanahkan untuk perayaan Harlah SDG yang keempat. Begitu juga segala pihak dalam struktural kepanitiaan yang saya yakin bahwasanya mereka betul-betul telah memperjuangkan secara maksimal demi acara ini berlangsung dengan sukses, terutama ketika menerima tamu dari korwil-korwil lain. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang terbaik kepada semua susunan kepanitiaan dan juga segala sesuatu yang telah membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, SDG telah jalani kurang lebih sekitar 4 tahun sejak berdirinya di bulan Juni tahun 2020. Saya secara pribadi tidak menyangka kalau dulu ketika kita mencoba membangun SDG ini dengan satu pemikiran, satu rencana yang sangat sederhana. Waktu itu berembuk antara saya, istri, Hendra tentang apa yang akan kita lakukan dengan syiar dalam gelap ini. Boleh dikata sangat-sangat sederhana. Kita mencoba Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi sekaligus pemahaman kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah. Ketika mereka salah jalan dalam rangka mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin pelaku-pelaku, orang-orang yang melakukan berbagai macam tindakan kemusyrikan, awalnya dia nggak tahu dan nggak paham bahwasanya apa yang dikerjakan itu sangat bertentangan dalam ajaran Islam. Karena pemahamannya yang dangkal tentang ilmu tauhid dan juga keimanan. Awalnya kita mencoba untuk mengungkap satu mitos, yang mana mitos itu berubah menjadi satu keyakinan, dan keyakinan itu menjadi sandaran dalam perjalanan hidup seseorang. Kita masih ingat itu, bagaimana perjuangan SDG di awal-awal itu banyak kita lakukan di Kabupaten Karawang. Termasuk Karawang ini korwil pertama yang disahkan oleh saya. Makanya SDG Karawang Raya itu punya slogan Panghela. Nah, artinya yang terdahulu, yang awal. Ternyata inilah sebuah perencanaan seorang anak manusia. Allah ternyata punya cara lain untuk membesarkan nama SDG. Mulailah bangkit dari mereka yang memang awalnya mungkin telah mengenal saya ketika kurang lebih 10 tahun lalu. Mereka mencoba berinteraktif dengan kami, dan mereka pun sepakat dengan jalur syiar yang dilakukan oleh SDG. 1 korwil, 2 korwil, 3 korwil, dan sekarang insya Allah telah mencapai 26 korwil. Berarti tinggal nunggu 4 korwil lagi, jadi jumlahnya 30.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita sadari dan harus kita sama-sama mengerti, dunia syiar, dunia dakwah bukanlah dunia yang enak. Bukan dunia yang bakal memberikan kenyamanan dalam hidup. Tidur nyenyak, makan gampang. Jalan dakwah adalah jalan yang sangat sulit. Makanya jalan dakwah merupakan satu jalan yang sangat tidak diminati oleh umat Islam. Dari sekian banyaknya umat Islam dalam perjuangan menyebarkan dakwah di bumi Jawa, kita hanya mengenal 9. Padahal umat Islam pada waktu itu jumlahnya cukup banyak. Tapi mereka yang mampu untuk berdakwah, bertahan dan terus berjuang dalam menyebarkan Islam hanya segelintir. Dan berkat peran mereka lah kita semua dapat menikmati manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua telah beriktikad bahwasanya syiar dalam gelap ini ingin mengambil peran dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Kalau guru-guru kita yang lain mungkin jalur mereka di bidang syariat, di bidang akhlak, SDG mencoba mengambil peran di bidang tauhid dan juga keimanan. Makanya apa yang kita lakukan itu tidak jauh dari bagaimana mempertahankan sekaligus mengembangkan iman yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita. Maka slogan kita yang pertama adalah jaga terus iman. Karena kita semua sadar, seberapapun hebat kita hidup di alam dunia ini, tanpa diselimuti iman yang kuat, hinalah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita diagungkan, dimuliakan dalam mata manusia ketika iman itu lemah, iman itu goyah, bahkan iman itu sakit, maka kita termasuk hamba Allah yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pelajaran yang penting dalam hidup kita. Bagaimana kita yang mengaku sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa menjaga keimanan kita. Dan satu hal yang terpenting dalam mewujudkan iman yang kuat, iman yang kokoh, tiada kata lain kecuali kita perdalam ilmu keimanan itu. Maka slogan kita adalah ilmu yang kedua. Setelah kita iman punya dan dibentuk, dikuatkan, dikokohkan oleh ilmu, baru kita sama-sama aplikasikan melalui amal perbuatan. Inilah makanya slogan jaga terus iman, ilmu, amal menjadi satu slogan utama dalam perjuangan syiar dalam gelap. Sahabat-sahabatku, perjalanan 4 tahun, saya tahu persis korwil-korwil yang ada ini jatuh bangun semua. Tidak sedikit terjadi pergesekan, perselisihan, pertengkaran, saling curiga, saling nuduh, saling benci bahkan. Entah itu semua karena kelemahan pemahaman mereka, atau mungkin ada penyakit-penyakit iri, dengki dalam hati mereka, hanya Allah semua yang tahu. Namun hal ini dapat terjadi dalam lingkup pergerakan kita SDG ini, tiada kata lain karena apa? Allah telah cabut dalam hati kita rasa cinta kepada saudara kita sendiri. Sehingga ketika cinta itu telah Allah cabut, telah Allah ambil, terjadi pergesekan, yang muncul dan timbul hanya kebencian dan rasa amarah yang terkadang
tak mampu untuk diredam. Karena apa? Cinta telah hilang. Makanya sulit kalau kita berbicara kekompakan, amal jama'i, ukhuwah Islamiyah kalau tidak dilandasi kecintaan terhadap saudara kita sendiri. Kalau kita lihat perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, salah satu kunci keberhasilan Islam di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada kata lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menanamkan rasa cinta di dalam diri para sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabatnya pun mereka mendahulukan kecintaan kepada orang lain, kepada saudara sendiri dibanding kecintaan terhadap dirinya sendiri. Inilah satu keberhasilan didikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam salah satu riwayat, dalam salah satu hadis, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menjadikan cinta kepada saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita mampu mewujudkan kekompakan di tubuh tiap-tiap korwil kalau tidak kita bangun rasa cinta kepada sesama sahabat, sesama saudara. Makanya jangan sungkan kita untuk mengungkapkan rasa cinta itu kepada saudara kita. Di zaman para sahabat, mereka sering itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sahabat mereka dengan bahasa ini, uhibbukum fillah. Selain diaplikasikan melalui perbuatan dan perhatian, mereka pun mengucapkan rasa cinta itu kepada saudaranya sendiri. Makanya apa yang dia lakukan adalah buah dari rasa cinta itu. Cinta itu akan melahirkan kelembutan. Karena apa? Sumber dari cinta ada pada rasa kita. Cinta adalah membiarkan rasa berbicara dan pengorbanan mengalir. Itulah yang disebut dengan cinta. Makanya bohong ketika ada orang berdakwah marah-marah, menghina, mengejek dengan landasan karena aku cinta kepada kamu. Nggak ada seperti itu. Cinta hanya melahirkan kelembutan. Ketika kita mampu menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita, akan mempengaruhi sifat dan watak kita akan semakin lembut. Ketika ada sahabat kita melakukan kesalahan, bukan emosi dan amarah yang memuncak, tetapi kelembutanlah yang berbicara, rasa yang dikedepankan, sehingga dia berusaha untuk mengembalikan saudaranya dari jalan yang belok menuju jalan yang lurus. Dia berupaya maksimal dengan hatinya agar saudaranya ini kembali ke jalan Allah yang lurus. Bukan dengan emosinya, bukan dengan amarahnya, bukan dengan rasa dendam. Ketika cinta itu tumbuh di antara masing-masing kita, kita akan mampu dan dapat merasakan manisnya berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah pun harus dilandasi kecintaan kita kepada Allah. Sehingga apapun perintah yang telah Allah wajibkan kepada kita, secara tulus ikhlas mampu kita tegakkan dan laksanakan. Karena apa? Cinta. Makanya sungguh bahaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat rasa cinta yang ada dalam diri kita. Bukankah kita semua paham bahwa cinta adalah sebuah anugerah?
Dan anugerah itu tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Hanya orang-orang yang terpilih yang akan diberikan anugerah cinta. Kalau kita memang menghendaki Allah menganugerahkan rasa cinta itu, maka mulailah kita untuk lebih mencintai saudara kita dibanding diri kita sendiri. Itulah poin pertama yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini bagus untuk kita sama-sama renungkan. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Aula adullukum ala syai'in idza fa'aluhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman merupakan salah satu kunci surga. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang memiliki keimanan yang sempurna hatta tahabu, sampai mereka saling mencintai antar saudara. Tidak mungkin, kata Nabi, kita memiliki keimanan yang sempurna kalau tidak tumbuh rasa cinta kita kepada saudara kita. Lalu kata Nabi, aula adullukum, maukah kalian aku tunjukkan syai'un, sesuatu idza fa'alu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian fa'alu, kerjakan itu, amalkan itu, laksanakan itu, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Akan tumbuh bibit-bibit cinta dan kasih sayang dalam hati kita. Apa kata Nabi? Afsus salam bainahum. Ucapkanlah salam ketika berjumpa dengan saudara. Itu salah satu teknik strategi untuk melahirkan rasa cinta. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, SDG peduli, SDG berbagi itu pun harus dilandaskan cinta kita kepada sesama kita. Karena apa? Allah menurunkan al-Islam sebagai agama terakhir kepada nabi terakhir, tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan rahmat, cinta dan kasih sayang lil alamin, kepada seluruh alam. Cinta dan rahmat, kehadiran Islam itu harus membawa kedamaian, harus membawa cinta. Islam bukan agama yang rusuh, yang senang perang. Kita nggak akan perang, nggak akan nyerang kalau tidak diserang. Islam lebih mengedepankan perdamaian, mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama iman, sesama muslim, dan persaudaraan setanah air, sesama manusia. Kita pun memiliki kewajiban untuk mencintai mereka. Disinilah SDG 4 tahun mencoba untuk membangkitkan kepedulian kita, terutama cinta kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Yang mudah-mudahan dengan ini semua akan lebih meringankan ujian-ujian yang akan Allah berikan. Ujian akan terasa berat kalau kita hadapi sendiri, tapi ketika kita hadapi bersama berlandasan cinta dan kasih sayang, ujian yang Allah berikan akan mampu kita lalui dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang penuh dengan kesedihan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nggak bisa berlama karena sudah jam 11 juga. Dan juga nggak ada air juga di sini. Biasanya kalau ada air bisa lah sejam 2 jam gitu ya. Kalau ada air nggak ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu untuk menumbuhkan motivasi kita untuk saling mencintai antara sahabat-sahabat kita. Ya, jangan sampai Allah mencabut anugerah terindahnya, anugerah terbaiknya, yaitu mencabut rasa cinta yang ada pada diri kita. Nih seperti Semar dan Punakawan, mereka saling mencintai ini. Ya, Ismoyo. Tapi dia sadar apa enggak ya? Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang jelas saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua yang hadir, yang telah mensupport. Iya. Apalagi juga yang enggak hadir tetap dia memberikan sumbangsinya, supportnya kepada kegiatan sosial yang insya Allah kita laksanakan esok pagi. Dimulai dari khitanan, ada donor darah, pengobatan gratis dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dalam membantu Syiar SDG ini Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah berkahkan umurnya dan Allah berkahkan dalam rizki yang diberikan kepada mereka semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.